kabupaten setempat. Jadi nggak hampir dikatakan mustahil lah kalau apa namanya kalau beda itu mustahil Pak bagi kami ya. Nanti mungkin teman-teman tataran bisa menambahkan ya itu ya yang pertama. Kemudian terkait KKPR Pak. Nah saya ingin tanya ini Bapak pasal 181 ini yang diupload apa KPR-nya berapa itu yang saya pengen tanya dulu. Pertama PKK sudah tahu secara sistem kami itu semua, kemudian sampai terbit PKKPR otomatis Pak. Bukan PKKPR yang penilaian Pak ya. Artinya PKKPR yang terbit secara otomatis. Betul Pak. Ini yang diupload PKKPR kan Bapak upload sesuatu. Betul. Otomatis sudah ada diupload. Betul. Pertanyaan saya yang diupload itu apa? Itu loh Pak. Apa dan kalau memang itu ternyata izin lokasi yang lama itu KPR-nya sama dengan yang KPR di Bapak sekarang tidak bisa gitu Pak. Karena gini Pak. Dari apa namanya dari sistem akses itu pasti sudah itu yang mendeteksi apa yang diupload itu kan apa namanya dari apa namanya sistem aplikasi Pak ya sehingga tidak begitu sempurna. Kami mengakui seperti itu. Yang saya Pak itu yang diupload Bapak sebatas itu bisa keluar Pak. Betul. Bahannya apa? Bukan hanya secara langsung terbit, tapi ada PKKPR sekunder, ada PKKPR penilaian, ada otomatis, ada elektronik. Seperti itu Pak. Akhirnya membingungkan dari pelaku usaha. Oh, kalau sertifikat itu pernyataan mandiri Pak. Itu sertifikat itu Bapak itu biasanya kalau dari skala usaha mikro kecil itu kan pakai sertifikat, kan resikonya rendah. Sementara kalau tingkat resiko menengah tinggi itu tetap harus ada apa namanya penapisan by sistem biasanya dari bidang usaha yang diambil nggak apa-apa, kemudian seperti tadi saya sampaikan luasan lahan yang digunakan usaha itu berapa, kemudian tingkat pengambilan debit air itu jadi pertimbangan Pak. Seperti itu untuk apa namanya untuk pencegahan lingkungannya juga akan ngaruh. Jadi apa namanya kalau saya deklar itu beda Pak, beda ranah itu UMK yang jadi basic di teman-teman mau UMK itu hanya terbit otomatis sama melalui mekanisme penilaian seperti itu Pak. Iya Pak. Itu jadi tahun ini sudah kami terbuka RDTR tersebut. Nah terkait yang itu tadi memang dalam penyusunan RDTR ini memang terkait KBLI itu ada bisa sampai ribuan ya Pak dalam proses penyusunan itu juga ya dari kami juga sudah sudah kami lihat satu-satu mana yang sesuai zona itu yang diperbolehkan, yang di TPS kan itu yang diperbolehkan itu apa aja, KBLI mana aja. Cuma memang kebetulan untuk yang di lokasi tersebut itu ada yang tertinggal Pak. Ini juga bukan terjadi di Brebes saja, hampir semua wilayah banyak sekali Pak ada keluhan ini. Makanya ada juga yang dari pusat juga sudah membuka untuk adanya revisi terkait KBLI ini Pak. Jadi nanti ada terkait perbaikan nanti KBLI mana saja sih yang perlu diperbaiki, yang perlu dimasukkan itu mana saja. Itu pemerintah pusat siap menerima dan siap berubah nanti di sistem OSS-nya. Itu salah satu terkait kerumitan itu dari tadi lah yang sampai ribuan KBLI. Terus terkait ini tadi yang 181 tadi ya Pak, itu emang 181 itu kan bukan semua pelaku usaha itu bisa menggunakan opsi tersebut. Jadi sesuai di PP 5 pasal 181 kan ada poin-poin di situ disebutkan kan salah satunya punya apa PKKPR sebelumnya ya. Nah itu di kami juga terkadang menemukan ada di pelaku usaha yang cepat akhirnya menggunakan 181 tapi ternyata berkasnya kurang sesuai. Itu nanti di kami ya nanti di Pemkab ini nanti ada verifikasi. Nah itu nanti situ bisa ketahuan Pak mana yang sesuai mana yang enggak. Ya mungkin itu dari kami Pak. Revisi ulang ya. Ya. Nah,
karena sama Pak itu di Sidoarjo kemarin juga seperti itu. Iya, memang banyak itu. KBRI 29300 kayaknya itu. Saya memfasilitasi untuk pengajuan ke DPR-nya. Jadi Pak dari seperti Mas tadi juga sudah dengan langsung dari beliaunya secara substansi itu untuk pengajuan verifikasi ada ketidaksesuaian dengan apa yang diatur dengan kondisi existing seperti itu. Jadi nanti mungkin bisa koordinasi dengan teman-teman tata ruang untuk solusinya apakah perlu dilakukan PKKPR melalui mungkin penilaian yang seperti itu ya. Jadi